betinggir batis di pahumaan. Kepada panitia tolong dipantau. Mun rokok habis lah kasih tukarakan. Tulak sekolah bakandaraan kepada Ustaz Amrullah kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Barukuan. Kada bermula kada belum? Ayo aja berpanitia berhubung harinya kada mengizinkan, jadi barang lilang dilanjut malam besok. Acaranya kada tahu belum? Tercara aja nyak batilanjangan jak lagi. Alhamdulillah. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadiran Allah untuk yang kedua kalinya pada acara puncak pertemuan malam hari ini. Kan kita isi dengan rangkaian-rangkaian kisah yang masih bernapaskan Islami, di mana kita angkat dengan sebuah judul Air Mata Penyesalan Seorang Janda. Ayo nambah balu-balunya kamu kan lun memilihnya. Riwayat-riwayat Islami pernah membuka sejarah mulai tertancapnya pina hitam atas kertas putih, yaitu tepatnya di wilayah Kuta Timur Tengah. Ana jauh-jauh julung kisahkan. Kada nyisahkan wilayah Martapura parak banget. Tujuk kecapi porongan buan nyawara. Timur Tengah ni ujar aja ulun ja kada suah. Pernah membuka riwayat di antara kota Mekah dengan Madinah ada sebuah kampung yang bernama Kampung Abwa. Ujar juga. Suah kada kasih tu. Pernah membuka riwayat tercerita sebuah keluarga kaya akan harta dan mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama ialah Muhammad Al-Husin. Dalam riwayat mencatat Al-Husin adalah keluarga paling kaya di wilayah Kampung Abwa. Cakai ibarat kita ditambak tambak baru ini orang paling sugih lah. Keluarga kekayaan keluarga Husin itu luar biasa. Kalau ulun kisahkan kasugihan keluarga Husin ini mungkin pian hampir kada percaya. Kasugihan keluarga Husin itu ya Allah ya Karim. Rumah ni kada ganal pang. Bukaan 60 panjang 800. Allah magun menyambut juga loh. Tingkat rumah tuh ke atas pulang tingkat 21. Bila naik kucing gugur mati salajur. Hanya orang sugih. Karena keluarga Husin keturunan orang yang kaya. Nah, jadi kita bicarakan masalah keturunan. Kalau keturunan tuh jarang kawa dirubah. Lihat ya kita ditambah baru nih bila keturunan sugih-sugih. Lihat ya. Bila bapaknya atau di rumah bisikan dan sakupi 20. Nah, anak tuh joma apan satu salawi buah. Bila keturunan sugih-sugih. Bila keturunan susah-susah belum sebenarnya kita membaru lihat ya. Bila bapaknya turun pada rumah kayu. Nah, anak tuh duit keturunan juga orang. Keturunan. Makanya keturunan tuh jarang kau dirubah. Lihat keturunan tuh, makanya keturunan tuh kan genal halusnya datang di keturunan, hirang putihnya datang di keturunan. Lihatnya kita ditambah baru nih. Kalau memang besar keturunan agak-agak lihat ya. Bila bapaknya ayam bangkok, umahnya ayam kampung. Lihat anak-anak seorang. Keturunan agak-agak lihatnya bila keturunan halus-halus. Bila bapaknya ayam pipit.
putih anak burung pipit orang halus anak hirang putihnya sama bila bapaknya putih omanya putih anak dasar bersih nah sebaliknya yang hirang bila bapaknya hirang omanya latat anak betul orang keturunan makanya keturunan itu jarang kau dirubah. Ini sejarah mencatat Husin keturunan orang-orang yang kaya. Kita lihat kesugihan keluarga Husin, ya Allah yang karim. Umumnya Husin itu juga masalah pakaian itu jarang tak pakai 2 kali. Nah kayak pakaian itu cak ibarat kita di sini umumnya Husin kalau 2 pakai sekali panjol. Baju pakai sekali panjol. Tapi nah kayak kotaknya pakai sekali panjol. Urang sugih nyamannya Musa orang ya Allah yang karim 10 tahun beli gitu ini utang sabarnya kalinya beli sabar ujus sabar rapiah pilihnya pakai ujus padas belakangan bila ada guring utang pacul anda di bawah guring kali seorang yasinan kalau pakai jadi ada guring pacul kotak gendong berdamai lampu mati Indo orang sintar mulai jauh mah kayak kelawar begentung utang orang susah lain mana sugi lain menyusin tuh nak selawar yang nak kayak kasar bajolna mun seorang anak 16 tahun jawab sabarnya bila tak nama napas di semuanya 2 jam mau jaga tiduran saluang muda dulu siapa pulang memutas durian bila angkat jawab tarang kayak hanjau kebanyak uangnya pada kainnya kasanjaan mutiki sangkut keralawar nah bang jawab kayak ringgi ya lain warna sugih lain pakaian serba mewah masalah perhiasan umumnya Husin itu pulang gue kada sombong wajar lah orang sugih kada sombong menurut kita ada susah apa nanti sombong kan rumah dulu kakaknya paculan tahunya bulan sombong nah apa nanti sombong kan ini orang sugih harta sombong wajar lah mungkin masalah perhiasan umumnya Husin itu ya Allah masalah emas kepada gerang lagi umumnya Husin itu ya Allah gelang ini sabadah tangan kalau kilo sabadah jadi bila pulang ke pasar berdua melingkar tangan aja nah itu mau percaya hungang banget juga di mana ada dinto bapaknya Husin itu sama dengan orang sugih mah jam tangan dia jam lagi sampai ke bawah ujung-ujungnya ini ada orang sugih loh gila ngarannya lakas bapaknya Husin namanya ya orang sugih nah kayak HP itu ibarat keponakan sekali mah buang orang sugih kan apa sekali bisa pulsa 2 miliar misalnya kumaguran orangnya sahabat seorang bisa pulsa 20.000 1 bulan hilang pisang SMS telepon yang ketiga bagaimana ya operator maaf pulsa ada tidak mencukupi lagi silakan jual pisang kembali tahu pedagang pisang berapa ada di negara orang sugih harta banyak kekayaan serba ada kita lihat awal jalan sejarah Husin sudah berumur 40 tahun belum lagi menikah nah ini sebagai contoh orang sugih itu sudah lambat begini nang dipilihnya lambat lagi kenapa alasan orang kalau anak hendak sekolah kuliah ke mancanegara orang duit ada menyekolahkan ada di kita ada susah ini bapak anak menyekolahkan anak benih ke taman kartu baik lihat di ayam harap matian ingin nanti titik nanti gantung habis matian anak terus kalau sekarang di sini bininya suruh pergi yang lah habis bener 40 tahun Husin masih menghasilkan belum menikah dan Husin tercatat sebagai anak satu-satunya bahasa kita tuh anak samatawayang anak sayuannya nah sebagai contoh orang sugih itu jarang banyak anak orang sugih itu alasan jarang banyak anak karena orang sugih itu banyak aktivitas di luar jadi jarang orang tak kumpul lagi bini ada banyak anak
Lain kita ada susah kita ada bakulan. Lihat di rumahnya Husin turang malam berdagang, siang hitung duit. Malam berdagang, siang hitung duit. Malam berdagang. Apa orang mengurunin beruang? Apa orang mau keburin tak mau lagi bini lagi? Lalu kan banyak anak. Ada kita susah dengan orang. Dan hitung kali lebih benar lagi. Anak orang mau ketemu kita mau dikatakan belum. Bibi malam ada ibu bisa sahur jalan lambat. Bini kuring berdahulu nggak berserangan. Makan anak bini kuring karo. Laki bila imbat duduk di gerdu bila buka lawang kalambu lihati bini kuring berserangan. Nah jadi lagi sayur orang bukan tak belum ger. Akhirnya kan lagi itu ada beistinyaet lagi sabelah betis keranjang sabelah di bawah nah serajur lagi. Betah kada berurut anak. Mulai betu daging nasaun sampai nasa kilo berinting anak. Kada apa ulahan. Ada orang sulit banyak aktivitas. Riwayat Husin umur 40 tahun belum menikah. Nah kita buka awal jalan sejarah. Waktu pagi Husin selesai sarapan pagi, Husin duduk di ruangan tamu. Bahasa kita Husin imam makan duduk santai. Husin duduk santai betis besulai tangan kadahi ruku kamuntong. Beruku Husin. Lain. Nah, Husin imam makan duduk santai. Orang suki ini makan duduk santai ada kita dekat jawaban waktu ibarat makannya capek kacau belum karing lagi kita tangan ini berbaca mana tolak kamu mana melumput pula nah ini dona menjadi kali gue apa ajaran lagi di waktu Husin duduk santai terdengar suara ketukan pintu dari luar. Ligu nah orang bakatok lawang ada Husin ini kada ini sembarang muka juga intip di kacanan merasa ada tamu buka pintu oleh Husin buka pintu karing ngisir Assalamualaikum benar rumah keluarga Tuan Husin benar ada perlu iya tujuan kami datang ke sini mengantar sebuah undangan pernikahan. Diterima undangan oleh Husin, pengantar undangan pulang, Husin masuk ke dalam, dibuka sampul undangan, dibaca oleh Husin dengan perlahan. Panjang isinya. Tertulis dalam undangan kepada yang terhormat Tuan Husin. Kami undang di acara pernikahan anak kami hari Minggu dari jam 7 sampai selesai. Catatan Tuan Husin kedatangannya kami harap datang dengan catatan Husin datang harus dengan seorang istri.
bahasa kita Husin diundang harus datang lawan bini, sedangkan Husin umur 40 tahun belum lagi punya seorang istri, seorang pendamping. Kejiwa Husin, timbul Husin jadi pikiran gara-gara undangan. Nah, Husin celaka lah. Seorang sorangan kadang mungkin karena diminta hadir harus berdua. Ada apa pikir kan? Mana seorang lagi siapa ya? Mana ya nah? Kita lah bila boleh dulu kita surak lah. Nyata ada ke rumah handakna juga. Kada linak walau apaan? Besok. Husin nasi kumpulan. Nah nyata ke rumah dah. Ayo juga. Kada gue bila beimbak, gue bilanya bulik, beimbak sama bertahan. Jangan tunggu ikungan. Mau tunggu ikungan timbul mancongko kalau dalam serubung serangan lagi. Tuh jabonya nih tembak guru nanti gila hanyar. Betul, ungang juga. Lanjut kah? Lanjut. Ya seorang apa bulik, orang suruh dengarkan. Timbul Husin jadi pikiran. Nah, Husin ibarat. Kada tolak kawan tolak siapa dibawa. Di dalam undangan di bintang harus cetak nama ini. Tolak kada. Kada tolak kawan nama undang tolak siapa dibawa. Tolak kada. Kada tolak kawan nama undang tolak siapa dibawa. Tolak kada. Kada tolak kawan tolak siapa dibawa. Berunggu Husin berpikir kalau isap kadang-kadang isap mau dia. Minum Husin pulang. Apa? Begini apa ini? Lolaan deh. Di waktu keadaan demikian, lalu Husin jadi pikiran gara-gara undangan Husin 2 hari 2 malam kada keluar pada kamar. Timbul tanda tanya begini kita pulang. Kenapa kada keluar nih? 2 hari kenapa kada keluar pada kamar? Antara lain nasi gara-gara undangan Husin kada makan basi nasi di piring. Antara lain pulang ayam bebagang saya ikungan. Kada dimakan di Husin ayam berbudi kakaraan. Nah itu tambahan lah. Menurutnya itu betungan. Merasa anak kada keluar 2 hari 2 malam, timbul umanya bapaknya Husin. Bapaknya Husin. Ada Husin tak lihat keluar. Dua malam kada keluar. Tajun umanya Husin ini orangnya amak juga. Jadi bejalan kita kawal lagi juga. Umanya Husin amak nah bejalan. Karena orang lamak ini otomatis susu gana. Anak tangan bagian susu takapir. Jadi susu itu lah bayun juga. Nah kayak jurum jam di masjid. Sampai ke kamar Husin ketuk pintu. Sen. Mikrofon mau magun menyiwa juru hendak rusak pada disiwakan. Kadang-kadang dengar buka pintu Husin di dalam keadaan duduk termenung di atas pembaringan. Bahasa kita Husin mau dirinya berhubungan. Melihat umanya anak mau. Sen, Yudi di rumahnya. Ungut. Kenapa Sen? HP rusak. Garing. Enggak lah ya. Boleh. Boleh ayah mata anak juga. Kenapa Sen? Kita mendapat sebuah musibah. Kenapa sih musibahnya? Benih di dalam tikus. Hayam menanduri di dalam kedalam. Kenapa?
kita mendapat musibah, kita mendapat sebuah undangan. Undangan apa sih? Undangan pacaran sebuah vaksin yang ketiga kan? Kok ada tulak sih nah? Tasarah curi tulangan di kurungan tasarah? Kok ada tulak nah? Lain. Kenapa? Undangan pernikahan. Undangan pernikahan sih. Sunat ikat mengabulkan hajat orang. Nang kedua parutanya. Detangi. Jusin bukan masalah itu mah. Belum kata khawatir. Kata waktu kan ada banyak family di mana? Nah, betul sakit. Masak orang itu mana? Kenapa? Di dalam undangan maulud diminta hadir harus dengan seorang istri. Lalu sedangkan ulun belum berbini kayak ulun tulak kada mungkin tulak sorangan. Dan kalau berdua siapa ulun bawa Hansen. Dustalah. Makanya jar mama ikam ni umur 40 tahun sadang sini udah bebini sen udah diundang orang datang lawan bini siapa dibawa dusta lah muntung mama nampirut nih makanya jar mama babini inggi mama mungkin lalu nikah malam karena bagagasakan malam nih kemana cari bibi nih mbak kayak pacaranya kau lah pian cara menanggulangi supaya ulun kawatulak ada bibinian perlu kita pinjam kalau perlu kita siwa adalah pian ingatan bibinian nah jumanya masalah bibinian abah hikam apa abah hikam nerancak maurong sampai ke nangis itu nah bapaknya umanya Husin berburik pulang Panya Husin Panya Husin Panya Husin Panya Husin ini orangnya tutulian juga aja Panya Husin lagi kah bungol aja namanya sampai ke kamar kisahkan adalah bapaknya ikam ingatan bibinian nang kawa kita pinjam kalau perlu kita siwa nah bapaknya Husin cagat mata mengatakan nang burung diadangi parak jembatan boleh kisah udah nah deh nang burung dicabe nang sebelah kiri nang di halamannya pun kata pang dua kayo tuh belu jumanya nang lain nah nang parak pasar songkai nang sebelah kanan nang tunggu berdua lah kok tuh kalah makan kada jujok terus mengatakan nih bapaknya nah aja bapaknya ada seekong seorang wanita cuma hidupnya susah tanpa harta siapa wanita ini dalam riwayat seorang wanita ini yang bernama ialah Ruhayatul Jannah Ruhayatul Jannah ialah berdagang jaring harajin lain tuh inoro jumanya kayak apa bapaknya nangaran janah nih oma aja bapaknya Husin nangaran janah hidup susah kada bahrata kalau ulun kisahkan paya kasugian kalau warga janah nih mungkin pian hampir kada percaya dasar bujur punduk janah halus lihati punduk janah ya Allah ya Karim 2 depa sagi 4 di situ makan di situ bahira di situ bakantut di situ bahira anyata dintu udah maulah pajang bakantut di sini bahira kan martapura betul kongang keadaannya bang tetapi di balik kesusahan kecantikan kita bukan riwayat kehidupan Ruhayatul Jannah meskipun susah akan harta inna ma'al usri yusra Allah berikan kemudahan Allah berikan kecantikan kepada Ruhayatul Jannah riwayat mencatat kecantikan Ruhayatul Jannah satu kali laki-laki memandang 1000 tahun takkan terlupakan lihat orangnya nangaran Ruhayatul Jannah rambut panjang mata seindah bintang kejora hidung mancung bibir tipis lihat nangaran janah gulu handap palang coba kan mempanjang angsa nere ala nantu kada paham lihat janah ni pulang pae pakaka saraba kancang burit genah no susu mahin talo susu orang bujang
kita nang Tuhan mahin talu aja cuma mahin talu bededer bila takana mencibok banyu dari sungai bejungging malabuk gugur angkat cuntang karing angkat susu nang gugur tak dulu susu gugur pada cuntang nangka itu susu takana imbah nyusu anak diambil na guring berdilantangan laki datang bedum di gerdo hari malam lampu mati bila naik lagi ke rumah tajejak lu nyawa aja laki tahi anak sakwe bihinda lawan sintar susu bini dirinceh susu orang tua lain lawan anom lain nah kayak itu susu takana guring direnjang lihati guring direnjang tapi bejeret di bahu susu mengeluar sebelah umah kayak warek mengantuk ada di urang nom hintalo masih merak rusakan demikian nah jamannya usin kita cari kita pinjam kalau perlu kita siwa berapa siwanya kita bayar baik hari ini juga kita berangkat omanya Husin dandan hendak mencari kadiaman Ruhayatul Jannah nih oma dandan sedemikian rupa supaya mengatakan pada orang sugi nih nyaman tahu orang pada orang sugi kadang ngeri betah lagi karena main jami omanya Husin pakai pakaian serba mewah kalung 2 pikul setengah antu tuh umpama aja tuh jadi omanya Husin tuh berjalan kadang kalau lagi bercagat nah betunduknya lagi bila bercagat pukah gulu kabaratan kalung bapaknya Husin 7 pasang kopiah pasang baju jas 2 lepis pulpen 8 bilah di kantong maju banyaknya sangopin ke sana pak lo kok tetamu orang berumus di bapaknya alah nak tangkap orang ngasih bungol masalah kendaraan kita kayak apa bapaknya kita juga bapaknya berkuda aja kayak apa kuda aja menyusin apakah kuda seekong seorang atau seekong kuda berdua kada aja bapaknya Husin kita ungkai kasugihan seekong orangnya 2 kudanya ayo kayak apa aja nabi ini rinting seekong jana lagi mau kayak kasugihan nih riwayat berangkatlah orang tua Husin untuk mencari di mana keberadaan Ruhayatul Jannah naik di atas pundak kuda dipacu kuda hus hus kuda melompat tatamu lubak meluncat tatamu tunggul beliung tatamu rokok bemendak kuda melikit kuda ke rokok cak air kita ditambak baru nih bila tatamu punduk kurang katok nak betakon nih katok nah digum salam 4 betakon lah ayo di mana yuk di sini rumah Ruhayatul Jannah oh nu kami ini jannah habis mati sekampungan udah tuh ada yang pampian satruk saikung tuh ya lain ninto ciri-cirinya orangnya tinggi 180 berat badan sekitar 80 kecantikan luar biasa burit gandal udah dah ketambah anyar seberang tuh Jen di situ banyak takunakan situ kata tamu orang katok pulang Assalamualaikum salam betakonlah di mana di sini rumah dia di sini Ruhayatul Jannah tuh apa kebanjir baru sana tuh masuk ke batu besi situ kan takunakan situ terus cari seringkas sampai waktu zuhur umanya bapaknya Jannah selesai sholat dia umanya Jannah kita berikan kada dapat juga tuh kita setang harianan berputar dah kada dapat dia bapaknya jangan berputus asa siapa tahu kita jadi Jannah dan dapat lebih baik siapa tahu mencari suluh tadi dapat hundayang nah lebih baik kenapa nyata dahulu berangkat pulang keluarga Husin kebetulan pas taliwati punduk Ruhayatul Jannah waktu itu Jannah sedang menyiram bunga di taman bahasa kita Jannah bersiram kambangna lumbus salangnya nah betul kan barangnya dah lun jujur aja pak berkisah kata kalau lawas lagi paling lawas 8 jam lagi kada kalawas lagi jujur aja sekadar pemberitahuan jadwal ulun mul alhamdulillah gara-gara corona nang gila nih teh dasar gila beneran kalau lu kisahkan boy kalau masalah corona tadi corona waktu masuk ke wilayah kita jadwal ulun 3 bulan nampak noh batal berataan gara-gara corona nang gila dia aja jadi gara-gara corona 3 bulan jadwal tuh nah udah full sudah gara-gara corona
timbul ulun 8 bulan juga nang kada naik ke panggung, 8 bulan kada njepai mikrofon. Jadi umahnya di rumah aja njepai juga. Jurun njepai sakokuarnya. Cuma alhamdulillah nih kalau kita acara udah mulai malam hari raya Idul Fitri sampai malam ini belum lagi aladun istirahat. Nih malam besok di wilayah Barabai, terus malam Selasa di wilayah Tabalong, Awayan, terus malam Selasa malam Rabu ulun di wilayah Ampah, malam Kamis masih di wilayah Barabai. Terus nanti malam Jumat, malam Sabtu akan datang di wilayah Simpang, terus malam Minggu, malam Senin akan datang ulun hendak ke Brunei. Hendak orangnya tulak ada. Hendak orang lain tulak. Mendengar Brunei, mak ya sigong. Alah hendak orang lain tulak. Cuma malam ini asal pian hakun mendengarkan dia sampai subuh tetap ulun kisahkan. Sampai subuh akur kah? Iya, akur berkisah ulun bulik. Betul, indah. Sampai mana tadi? Tinggal di kisah lagi. Di waktu melihat jad, nah bapaknya Usin. Barang bagus. Turun jenam ini. Barang bagus, barang udah das kuda masih. Turun bapaknya Usin, ucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jana bagusnya udah rupa bunga suara lemah lembut lagi. Ini nah bagus. Ada kita nih tatitir. Udah awak hirang, kuring kurus pulang. Suara bungin ini pilit. Orang besaruan pengantinan. Assalamualaikum. Jurang Waalaikumsalam. Musangnya mendengar bukan. Jadi mau kau di babagusakan suara dahulu. Umpat betakon yang lah inggi jarolon di wilayah Tambak Baru ini di mana ya nanggaran Rohayatul Jannah. Jannah ini takun orangnya. Jajanan Tuhan ini pura-pura kada tahu sako. Tahu pada aku nanggaran Jannah udah. Jar Jannah ulangi pangkai sekali lagi. Tuli pada aku kah? Maka anom. Jar Jannah bukan masalah tuli. Saya ingat ulun di wilayah sini nanggaran Rohayatul Jannah. Takang bapaknya serajur tatakoni orangnya ikam kan ngaran Jannah ya Allah ya Karim Jannah ganalnya burit tatakoni orangnya tak burit sasaran mana alhamdulillah pocok dicinta ulang pun tiba mas Jan mama abu adalah mama kada burik berusaha kemana mama cari kelimbu kuning lawas lah nyar bulik kadang 2 bulan malawasnya banyak pemaan karingan kemenang lagi abah bang abah kada bulik juga belum berusaha pian kalau ada parlo masukkan ya ke pondok masukkan umanya bapaknya Usin nanggaran orang susah ya Allah ya Karim kursi ini umanya bila duduk tinggalam timbul awak kepala mangol umanya umanya sakit banget barangnya nah bila jengok di buah kursi tadung maharam maju umanya rumah manusia kan tuh kan ini berenai aja bapaknya datangan umanya bapaknya Jannah umanya Jannah nih kurus awak nanggaran susah umanya Jannah nih ya Allah ya Karim buritnya curing makanya umanya Jannah nih bila tulak ke hutan duduk di bentangan berdiri beluang bentangan kawan tadudi datang 2 jam mengunjungi sangat luang malut loh ada mahantam daripada sangi kurusnya umanya nih datang umanya bapaknya Jannah berusaha melihat ada tamu takuni si bapaknya siapa tamu lu kada pinandu aku lo kok aja pacang bebasaan bapaksin buat batamparan kulawan juga Jannah ini takuni bagus-bagus dahulu takuni li umanya kenapa tujuan datang ke pondok kami jar bapaknya Usin kami niat ke sini dengan niatan baik nah bagus mau niat baju juntan nang apa nanti juntan juga di rumah kami ini harta dapur sebuah kucing saikong kucingnya kurus banget setahun sekali makan tulang jadi kada pada juntan kada kami datang ke sini satu utama niat datang ke sini dengan niatan bersedekah. Nampaknya orang sugih itu pintar. Orang sugih itu kada mau salajur datang ke sini rumah orang. Kami namanya anak piana. Biar kami jami. Nah.
betamparan banyakan ada orang sugi ini pintar kami kasih di tangan niatan bersedekah angkatakan duit sakarong anak di atas meja runtuh meja sarajur manggeueun bapaknya jenah nu mana bini banyak kujan 60 tahun de umur desu orang bersedekah berhancuran meja belum parisa pandalamnya lo kok kalimboy kuning nih deh nah ada aja kada payu mulai belum bojong nambah ibu haruk wara parisa udah karon pokok tamparan ini jenah ini bersabar aja laki udah tang panat-panat nih pulangam parisa lina mini buka karung dasar duit jual ambil aja laki kesempatan madang duit corona lambat keluar nah asal 600 300 lagi manakah pembakal motong 300 nya lain pembakal sini lain pembakal di nu kami di Jakarta sambat berbe hendak tahu ambil kesempatan jenam bini ikam nih bapaknya masalah duit ambil nang kohiakan sabuting duit kita ambil gulu tata kurang kada celakalah takune jenah laki niatan orang bersedekah takune lumanya jenah pulang niatan pian bersedekah napa jarumanya hosen kami bersedekah lillah karena Allah nah bagus besugihan kita kada bapak kita kada menyumbang kalanggar nukar kabar masih gitu siapa paruh karung tuh lah inggih cuma je bapaknya Husein ada satu lagi kami napa pulang pian kalau ku ada bisi anak bibini di rumah disuruh pacang jaga warung jeblet dia nange karena ku parlo bukan masalah itu kisahkan liumanya Husein anak kami mendapat sebuah undangan harus berangkat ke pernikahan diminta harus datang dengan seorang istri sedangkan anak kami belum lagi bebini maka dari itu kira-kira janah akun lah mangwani satu mat seandainya jam 7 ada jemput jam 10 selesai undangan janah dikembalikan ke tempat semula kira-kira akun lah ada bapaknya janah ini urusan duit nomor 1 juga aku nih je bapaknya aku nih ikam kau bapaknya natulak pajangan takuni janahnya dulu nah umanya mana aku nih janah pulang katok kamar janah Jan pintar sayang han kuitan bakio anak lalu jadi dua dengan ucapan pintar bagi anak lihati anak dasar pintar karena ucapan orang tua jadi dua bagi anak makanya hati-hati kuitan lawan anak ada nih ya Allah ya Karim subuh menggerak anak kada ada dua sumpah wara anak malandau ganda nak bangun mau bungolnya kakak maulah anak pintar anak tuh jangan harapan menyahut kuitan pajangan pun napa mak ada harapan anak bila membuka kalawang napa bangsat jina anak kada tambuk sarumahan lah jadiannya makanya jer ulur nun tentang akhlak kalaunya bisa kuitan nama lajari kuitan nama didik tentang akhlak supaya anak berpendidikan akhlak baik kuitan nama didik ada nih bapak anak-anak akhlak baik dasar kuitannya nasalah didik anak tengah malam datang mengatuk kalawang mak buka lawang parisa anak datang buah pisang 2 tundun di mana nak bauleh juntan dihurang bu naik jumanya karena jadi maling lah nah hati-hati kuitan sayang pintar pun ada apa bu buka lawang buka lejanah lawang kamar pacul ingsilnya sebelah napa mak Jan ikam isuk awal kah kerja saya ingat mama ikam ini lawas dah kada ka pasar Maratapura inggih mah nampang na ulun bawa ka pasar duitnya dede inggih bang nah ikam ini nak selawar lawas kada berganti nah ngapang mana itu karakan kerudung lo jejana masih kerudung partai Golkar ya keborok kada bergantian belum nah Jan ini ada kita labihan harta nah mama di luar naka ada orang sugih orang lo kemana sugih jumanya napa gerang ikam isok jangan hendak ke pasar selawar sambat mereknya napa hendak 505 atau 500 jejena kayak apa masih lawar 500 kalau besi lawaran jumanya namanya ini asal sambat saja juga
HP nak mirip napa hendak Oppo, Vivo, iPhone, kameranya nih berapa biji hendak? Nah 6 biji, nah 12 biji. Ada lagi jana tahu jumanya, manyana saya sambut terus. Napa gerang? Kisahkan lu manya hakun lanak ikam isok mangawani orang sugih ke undangan. Jam 7 dijemput, jam 10 selesai undangan, ikam diantar kata persemula. Apa perkataan janah anak terdidik? Jar janah jikalau baik menurut mama ulun siap. Karena ulun yakin setiap orang tua tidak akan menjerumuskan anak ke dalam kemaksiatan. RCT oke. Pas kan anak omanya juga. Nah, banyak keluar pulang. Madahkan orang sugih. Isok jemput anak kami. Ringkas sejarah. Pulanglah orang tua Husin, sampaikan Husin isok ada undangan nama ngawani. Kisahkan Husin, ciri-cirinya timbul Husin jadi hayalan. Husin ini mah hayal kayak apa orangnya nangaran janah. Nah, Husin duduk berokok. Memikirkan nih. Jar Husin kalau kau nangaran janah nih orangnya tinggi awak. Lihat awak kurus pulang. Tiang listrik wara. Tahu Jar Husin pulang nangaran janah nih orangnya lamak awak rendah pasti wadak dihentak wara. Mahaya hayal nih Husin. Kada sadar lagi Husin mahaya sampai terdengar suara tarhim di masjid. Di mana-mana tempat ibadah kaum bertarhim di masjid dah. Kaum ini orangnya tua juga. Gigi paculan. Jadi bertarhim ini kada jelas lagi pendengaran di tua. Pendengaran masyarakat luput. Nah, kaum halulur bertarhim subuh. Dendengaran nantuli luput. Dendengaran nantuli juga basuh butuh. Ada kehendak kaum kan basuh bu. Cuman ngaran gigi paculan. Betul. Dengar nanti basuh butuh. Gerunuman nantuhan ngapain aku basuh jenden. Lalu bangun umahnya Husin dari sholat dari tidur, melihat laki masih guring, cara bini menggerak laki supaya jadi ibadah. Kayak apa bu caranya? Cium laki pian. Nah ini pelajaran yang bagus. Sunat pian mencium laki subuh tu menggerak nih. Jadi pahala pian menggerak laki. Laki salat lalu dubul pian pahala. Dubul dapat pahala. Satu menggerak laki, dua salat berjamaah. Kada dubul lah. Kayak apa caranya? Laki guring paraki. Jadi pahala boleh bagi pian. Adik kita ini kebanyakan bini subuh salah gerak. Kaum berkancang urat gulu bertarhim di masjid. Nah bini beherang gerak laki juga. Nah tangan masuk dalam tapi. Nah pulang bini bangun gak kadaka. Ada bangun pak kota tak. Kada pajang sambah yang laki. Bila bermuncul lagi kajian lagi. Betuhuk nyaman pajangan. Kan makanya sekecil-kecilnya perbuatan Islam ada mengatur. Gerak laki bangun umahnya Husin pun demikian salat berjamaah. Selesai salat lalu Husin sarapan pagi. Selesai Husin sarapan pagi lalu Husin dandan ingin menjemput Ruhayatul Jannah pakai pakaian serba mewah. Sepatu mangkilap silawar 505 baju kresida kacamata rindi rokok surya 16 orang sugih pakai Husin wangi-wangian pulang. Bahasa kita Husin pakai air parfum. Orang sugih parfum kata lagi besamprot. Husin tuh parfum nah. Orang sugih manusia orang parfum tukaran di pasar tungging 13.000 6 bulan nyar habis. Nah, pang menyemprotakan di palar. Sunat dibanyaki. Selesai Husin dandan. Husin bawa pulang anak berangkat. Sen, hendak tulak mengambil anak bawa duit. Jangan sebanyak-banyak sini. 8 karung cukup lah. Orang sugih 8 karung inting Manusia orang jangan lakan 8 karung 2.000 rupiah nalugam guguru ka sungai bebinjulan anak. Seorang mengajali kada depan suruh anak kada depan tampari berdua. Bapaknya nu kada gudang jeti kada jokong. Berangkat Husin mengendarai kendaraan kuda dipacu kuda. Hush. Hush. Kuda terus berjalan, sejarah mencatat sampai kuda di halaman punduk Ruhayatul Jannah. Husin ini orangnya pintar juga.
Jar Husin kulihatakan jadi halaman di atas pundak kuda sampai janah keluar saurang. Karena Jar Husin babilinya barangnya sakit ku tinggalakan. Bujur di Husin. Jar Husin mun ku katok lawangnya keluar orangnya barangnya sakit kada dibawa kali dibawa ke orang undangan maju panakan. Jadi Jar Husin ku mahadang aja bilanya barangnya sakit ku tinggalakan. Bilanya bagus ku angkut. Jadi Husinnya ada atas kuda ranai berko juga. Husin mau ngot di atas kuda, nah Husin minum pulang. Ini Husin banyu katanya banyu wadahnya deda. Bojong banyu buntal paros. Kamana panitia menjadi wadahnya juga. Hanya dasarnya bila gasan artis kiput mah badahulu wadahnya disurong. Bila gasan orang alim beda tagih dahulu. Orang alim ulun kan. Lalu Husin di mana di atas pundak kuda janah waktu di dalam keadaan dandan. Nah, janah bapupur. Janah dalam keadaan dandan, umanya janah main tip di luang zona. Husin juga sakuna lain kau Husin ini lo buah tambak baru nih deh macam buah tambak baru jadi para umpat bahu tuh dihentamnya pedang pisang nih deh pembakal tambak baru lain iya Husin sakuna ini tinggi pana tinggi kuru sering kering kawan jan dilakasi kalau lawasan babubur tinggalkan orang kada jadi ulun masih begitu kada saya tabat-tabat ginco mun pangantinnya parak nih lalu Husin riwayat 2 jam dia di atas pundak kuda kada keluar aja nah oh aja Husin sakit banget barangnya sakwe ini Husin mau kayak burung sarindit keluar ini Husin gua tinggalkan kabur sakwe nah merasa kalawasan mahadang ditinggalkan oleh Husin dipacu kuda melompat kuda dengan cepat hush di waktu kuda melompat lalu janah membuka pintu berdiri janah di tengah-tengah pintu wajah janah laksana 14 bulan purnama yang menyinari akan seluruh isi alam melihat Husin kecantikan janah kuda sudah terpajuk-pajuk kuda melompat Husin tajun pada kuda kudanya buka tarus sampai kuda ke jembatan anangi dah merasa kada tunggang-tunggang babulik kuda bahasa nah itu umpama lah kada dinto kada dalam kisah melihat barangnya bagus timbul Husin melompat berdiri Husin di halaman pondok Rohayatul Jannah baparak kada timbul hayalan di hati Husin seakan-akan Husin berkata dalam hatinya ya Allah diakah yang bernama Rohayatul Jannah kalau memang ia Rohayatul Jannah ku rela jadi suaminya jikalau di malam pertama janah menjadi istriku betapa indahnya rumah tangga kami berdua aku dia tidur ada di sampingku kan ku jadikan malam pertama sebagai malam terindah kan ku lepaskan pakaian janah ku kecup keningnya ku cium pipinya ku dekap tubuhnya ku remas payudaranya ala bungulnya Husin mahayal harat bebini kadenda Husin gawian merasa kalawasan kada aja bapak Husin jajan lain Husin cakwe lu ke pembakal tambak baru deh janah hendak masuk bapak Husin salam waalaikumsalam benar inggih ulun Rohayatul aku adalah Muhammad Al Husin yuk kita berangkat ke undangan sekarang oke lah kalau begitu
Rupanya di pandangan pertama timbullah benih-benih cinta di hati Husin untuk Ruhayatul Jannah seorang. Tetapi Husin seakan-akan bibir terkunci untuk mengatakan cinta, tetapi dari sifat dan tingkah laku Husin nampak Husin cinta kepada Ruhayatul Jannah. Dibawa Jannah mendekat kepada kuda sebagai tunggangan, lalu sebelum naik ke kuda takuni oleh Husin, Jannah duduk di atas pundak kuda, duduknya di muka apa di belakang? Di muka dong. Angkat Jannah, naikkan duduk di atas pundak kuda di depan, Husin di belakang, dipacu oleh Husin kuda dengan lambat. Karena apa? Karena Husin cinta, lalu kuda dengan lambat berjalan. Karena kalau cepat Husin takut kalau nanti Jannah jatuh, tubuhnya ternoda dan terluka. Akhirnya kuda lambat berjalan. Hush. Hush. Kuda kalalawasan. Nih mulai tambak baru nih menuju ke Cabis itu 2 harinya sampai. Jajana kayak ini cara kaimbahan pengantin sawat. Orang hari Minggu kita Kamis sampai. Ujung urang bejejeh serubung wara lagi. Nah ngapa dimakan karak habis sudah. Jajana sakitnya barangnya. Kaulah ke kuda ini lebih cepat lagi. Bisa. Kalau Jannah kuda larinya ingin cepat, Jannah harus berpegang dengan erat. Nangaran Jannah hendak laju, kuda beingkut di mukana bejungingan pulang. Hendak laju kuda. Nah bisa dengangan Jannah. Husin di belakang pemacu juga. Kuda jurang. Nah Husin. Jannah di muka. Jannah siap. Inggih jaralon. Dipacu kuda Husin dengan cepat. Hus. Kuda. Hus. Taranjah lumbak. Hus. Kuda pulang. Buka terus kuda karena berjejak di tanah lagi kuda. Nama mucuk pisang tarabang. Ada nama lihat, iya jurang kemana aling derma pindah. Lari kuda dengan cepat. Riwayat dalam sejarah, sampailah kamaran dituju, yaitu tempat hajar mengabulkan hajat seseorang. Bahasa kita sampai di walimah perkawinan dalam undangan. Jaka ibarat kita kandaraan tu andak di parkiran kuda. Undangan tadahulu hadir, ratusan kaum laki-laki tadahulu dah. Melihat kecantikan Ruhayatul Jannah masih di atas pundak kuda, seluruh kaum laki-laki hati terpikat. Timbul lalakian makanan nih ya Allah, mata tak tuju ke Jannah beritaan. Pengantin di pelaminan kadeli orang lagi. Tabungas Jannah pada pengantin. Amplok banyak salah julung pulang. Orang julung no pengantin ini julung no Jannah. Jannah sambut terus juga. Jannah malaran nah. Jannah 2 jam 3 karung dah amplok. Alah amploknya warna isinya dede. Ya Allah ya Karim, lalakian 100 nih makan mata menu Jannah. Jadi sambil makan banyak salah suap. Sambil cup kata linga juga. Kada sadar lagi. Saikong juga cup kamuntung kawan. Kawan taguk terus juga. Malaran aja kawan kadang basuh tangan. Anangaran hati terpikat. Kada sadar lagi. Turun Jannah pada pundak kuda. Nang kebiasaan lalaki itu bilanya melihat bibin itu lihati rupa bungas, tubuh indah. Lalaki itu patimbul beparak. Pupuas beparak betakon ngaran. Puas betakon ngaran di mana rumah? Imbah rumah betakon kuitan. Ini sifat laki-laki. Jannah turun pada pundak kuda, sakalinya lalakian marumbungi lawan Jannah. Siapa ngaran bian? Namaku Ruhayatul Jannah. Adalah BC nomor HP. Ulun kada BC nomor HP. Nomor WA Dede juga. Nomor jawat. Ulun kada jawat. Dengar na saikong malihat pun Jannah kawan tampar aja na saikong. Kena cari kesempatan malihat Jannah cakai ibarat kita nih di tambak baru nih. Hendak mengambil buah iwak di piring tuh sebuting. Hendak mengambil lauk nih. Kada sempat Jannah nama ambil. Lalakian 100 mengambilkan sebuah seorang. Jadi undangan taruh di tang habis piring. Tapak sama ungut mah dengi dulu. Jannah aja mulah berkah, mulah bala kabarana aja segong. Akhirnya melihat Jannah dikerumuni kaum laki-laki,
timbul sifat cemburu di hati Husin. Melihat jana dikerumuni kaum laki-laki, timbul Husin sifat cemburu. Nah, Husin bungulnya. Aku nama bawa, orang nama hantamnya. Cak ada aku parlo mati-matian joko lawan. Bujung aku karena getahnya, orang makan nangkanya. Tangkap tangan Jana. Jana, pulang. Jajana ulun belum makan. Kerusa makan. Ikam makan di mana hendak? Hendak makan di luar kah makan di dalam kah? Adanya Jana nih kadang mengerti makan di luar makan di dalam. Maksud Husin itu kan di dalam di restoran, di luar di Lamongan, di siput, entah kenal kali buah. Di Jana kadang ngerti. Jana atas sarapian aja. Kita pulang. Tangkap tangan Jana, naikkan di atas pundak kuda, diantar sejarah Jana sampailah ke tempat tinggalnya. Sampai ke punduk, berpisah antara dua insan Rohayatul Jannah dengan Husin. Husin pikiran bokalur camuh gara-gara berpisah dengan Jana. Timbul kuda tuh, ya Allah, kada lagi kita urus. Kuda tuh berjalan kemana hendak, kada kita urusan lagi. Kuda tatajun ke sungai tenggelam. Naik kuda ke jalan tol pulang, lalu taruntun 16 aku merenjahnya. Pagedua kuda pulang, sapanggal mati sapanggal hidup. Nah itu tuh pilih pian seorang lagi. Terus kuda berjalan karena pikiran Jana. Apa pikiran Husin? Jangan Husin tak rela jikalau Jana menjadi milik orang lain. Terus berangkat kuda, sampai kuda tuh kada lagi parkir di halaman. Naik kuda ke kamar matar. Melihat umanya Husin, anak datang di undangan ranai manya. Cari ipang kenapa pulang? Cari lumanya jenguk anak. Sen. Kenapa pulang? Ungut. Masalah bibinian kuitan nama mana jadi pikiran. Udah dapat rone salajur. Kenapa pulang Sen? Kada cocok kabinenya langkah hendak ikam. Orangnya ketinggian. Kada. Tata lo hirang. Kada. Keputihan. Kada. Minyak kunat. Kada. Nah bang, mak, pian mas sayang lelawan ulun. Ya Allah ya Karim. Maksudnya? Karena ulun ada sesuatu hendak ulun takunakan. Ikam sin hendak bertakun apa? Hendak bertakun masalah kasugihan kah? Nah mengisahkan nah. Kalau masalah tanah sih nah, ini nah mulai tambak baru nih. Tuh sampai karantau situ. Tuh dihurang beritaan. Lain di kita. Lain itu udah ngapain? Iya tuh pian tuh sayang lelawan. Ya Allah ya Karim. Nah sen tanda mama sayang 9 bulan mama mengandung. Kamana mama berjalan kada suai ikam mama tinggal. Mama berhira mama ikam bawa juga. Mama bertanam mama bawa juga. Kada suai ditinggal. Nah sen perlu ikam ketahui pulang. Ikam tuh 9 bulan di sini. Nah keluar pulang. Mun mama kada sayang ikam hendak keluar mama tapali sabut. Pabengai bunguleh. Bujur di rumahnya karena mama sayang ikam lahir. Nina susu nama nyusuin nah. Ini ada lagi banyunya sedikit lagi nah. Nah minum masih nah. Karena panitia tolong ambilkan susu lah. Nah banggarang sin mau ngot. Anak rokok kan alikir saurang nah. Nguar aku. Kada ungut. Nah ngapa ngarang na dipikirakan? Mahadang wade, kada sini tangan belum? Kamana ka pada tiap ambil jauh banget warung amal lo kok. War aku. Bememehnya. Kada masalah itu nah ngapang? Ulun mah seorang laki-laki wajar dan pantas jikalau hidup bapak menginginkan seorang pendamping. Maksudnya kadang ngerti aku. Nah jelas saja. Mak, laksana pepatah mengatakan tak akan indah rembulan bersinar terang kalau tanpa didampingi oleh sang bintang. Apalah arti lautan yang luas kalau tanpa gelombang? Tidak rasanya berguna bunga yang mekar kalau tanpa kumbang. Apalah artinya roku banyala tanpa diisap? Betul cumanya. Cuma maksud ikam nang apa? Ulun mah hendak babini. Ya Allah ya Karim. Jadi nak ungut. Hendak babini lesen. Uma cakap bapat.
Urang mana sambar nama saya pilih nama sen bini urang nanti bosor bang muarak nang berilang nambah empat simanannya ninto kak ada siapa ada seorang wanita bidadari dalam hidupku siapa orangnya ada emang cuma orangnya susah kada bertak kada bapasina mama dasar becari minantu orang susah amun ikam becari bini orang sugi siapa lagi mama kayak amas 8 pikul tuh lama gue menyambet halo kok siapa lagi ayo sini nah mana orangnya mungkin pian tahu mas sebelum iya mau ikam sambarnya teh mama tahu nah kalau disambarnya mau lo tahu siapa kadang dia adalah ruhayatul jannah nah naikam bawa kaun inggih mah pas kehendak mama tolong mai lamarakan ulun lawan jannah malam ini juga lamarakan ulun mai bersumpah di hadapan pian apa sumpah Husin jikalau ulun tidak menikah dengan ruhayatul jannah lebih baik ulun mati berkalang tanah daripada harus hidup tanpa ruhayatul jannah sumpah dibuat oleh Husin omanya memperjuangkan demi anak makanya seorang anak jangan sampai mempatah mengatakan air susu dibelas dengan air tuba malam itu omanya takutan kalau anak bergendong diri juga omanya nih tengah malam tulak menemarakan jam 10 berangkat jam 2 sampai ke pondok jannah orang jam 2 malam guringan ada bapaknya jannah nih kok wahi bapaknya Husin tak kok wahi juga bawa duit andak unta di halaman andeki karung duit di atasnya 2 lingkang kuda mati ke anapatnya kayak apa beratnya duit membuat duit nih berangkat omanya Husin dan cari jam 2 malam sampai ke pondok jannah ketok pintu orang guringan jam 2 Assalamualaikum nah kakak-anak baju gitan ada bapaknya jana aur jana nangaran jam 2 orang guringan ada bapaknya ini ada urusan bertamu juga jana bini bukai lawang lo kurang kematian kah umpamanya kada tahu orang mahala ka bungol katoknya kada besiang kari intip li bapaknya janah di lubang janguk bapaknya Husin nah bungol nang bersidakah sakarong samalam ini mau hujan ambil di sidakahan sakarong tuh aku aja bapaknya janah panjang ambil memetian kulawan tulak bapaknya kada pura mencabut ke mandau nah basah mandau pokoknya bila ambil dua sakarong tuh bauntalan kah bebesal kah minyak bintang kah minyak lanjar kah minyak lalaan kah bila ambil belah 2 awak pada parlo ku menjulung anakku dibawa ke hulu kahilir tuh ya janah datang samalam tali kutang paga 2 cawat lunggar banyak ambil betamparan ulawan ayo bapaknya nak kayak apa kah jangan akan sesengur kawat sesengur bejak wadang sambil masa mandau mata karain bila jenguk mandau habis wasinya tak tinggal hulunya warak lagi tak tahu asah mandau janam bini siapa gerang buka lawang jangan laki ko namparnya siapa bapaknya Husin buka lawang tuh ko namparnya nyata namanya ambil duit ikam nih jumanya jangan dasar bapaknya sambatan timpas tampar sumbali nukara pintul sausnya manis bungul banget berenai gini lagi katahuan orang nangap buka lawang tuh nyata tuh betagi dunia sakarong samalam aku cak ada parlo menjulung tak sarahnya nah kayak apa caranya kalau julung tuh pang nang 5 pak kagisanya jangan ini sabar ayo kayaknya dahulu buka lawang tuh kalau kurang datar mata malihat kelihatan orang mata susu ada ya deh ini buka lawang tuh lah kasih buka 5-nya lawang kelihatan orang mata banyu man cumanya dusta lah susu lo kok sorong
Iya nah, cukup dah. Alhamdulillah. No, mau ada banyaknya. Iya, nah ini kurangnya besuannya deh. Di bapak memakan jangan. Kita tes dulu susu nih nah. Panasnya. Mana anak mati panitia ini nah. Bupana panas mau lahkan banyu. Padahal buah susu ini mau lahkan ulun bila landung malam nih kada usah panas. Kada usah manis nampanting kantal. Inya susu tuh kan bilanya kantal kada usah diminum diguguli minggir nyaman. Ayo dingin akanan deh nah. Kada kau diminum berepi war. Maaf nih dia juga. Suruh nah nanti suruh datang besuhannya deh. Maaf ada ini ya sanwara jangan cakok. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia, buka limanya jenah lawang tengah malam. Lakum rabah lawangnya. Tatindi humanya jenah dua binjol di dahi. Melihat bapaknya Husin. Napa pian ba karamat hidup ka karamat bungol aja den. Masuk kan apa garang? Duduk bapaknya Husin. Bapaknya Husin kami banyak-banyak minta maaf. Maaf. Kada tahu di waktu kah? Begenda hurang betengah malaman. Kada di waktu siang lagi kah? Ini jam 2 begana di hurang. Urang aur hatan. Berapa kerugian aku? Hintalu 4 jemu 2. Dan bapaknya jana tahulah dia kone mah hidupi ngalih. Cuma boleh hidup seminggu tahan kada mati. War aku urang hilang ka rumah tau lihat sikun lihat ya keadaan jam 9 lu kurang makanan jam 10 berebahan jam 2 lu kurang makan wadah kah ada katuk terus makan wadah banyak jenis. Ini niat banyak nang apa diminum kepanasan nih subuh ada nyar dingin merasa beneran masa berepi makan parah. Ayo juga sabar lihat ya keadaan menanggaran karena kalau diminum sajur payah disurung ini siapa panasnya surung sarajur 50 orang meminum. Nah ngapa garang ada suatu hal begini bahwasanya aku datang kasih niat baik terus karena ngomong anak kami ke undangan kakak pulang kada usah malam-malam bisa begenda isuk ada waktu masih bukan masalah itu lebih penting. Nah ngapa lebih penting anak kami Husin di rumah tuh ya tawari makan kada hakun tawari minum pre tawari berukuh hakun. Nah ngapa nggak urusannya anak kami hendak berbini abini ya kan. Nah ngapa urusan kami aku nih juga punya jenah pangulo kada boleh kalahin bukan masalah itu kami datang ke sini ingin memperkuat tali hubungan ukhuwah Islami maksudnya ingin melamar Hayatul Jannah sebagai menantu kami ya istri jadi Muhammad Husin mendengar demikian dudukan. Nah, bapak jajanin urusan duit nomor 1 juga. Cuma baca urusan bapak sen betamparan melawan. Duduk. Nah, peti tujuan. Kami hendak melamar janah untuk anak kami Husin kira-kira diterimalah. Mendengar pacang calon menantu orang sugih bapaknya menerima sarajur. Ayo aku terima sarajur. Jan umanya janah saya terima. Ikam kan kawin bapaknya pajangan. Busilah janahnya kada hakun. Ikam menerima. Hakun ini bapaknya ikam masangi pajangan. Nah, ujur di rumahnya kita nih rumahnya kuitan hanya memberikan 2 restu 2 terbaik untuk anak menjalin rumah tangga jangan seorang nama bisa-bisa takuni janahnya dahulu takuni pulang janah katuk Jan pun napa pulang sini Jan ikam nih umur saya ingat mama tua aja nih udah sadang mah saya ingat mama ikam nih umur 35 tahun 6 hari 2 jam 3 menit 2 detik namanya apa kada deteknya jam inggih mah napa garang masalah umur salah hitung kapit kada
Jan, saya ingat mama jane kakawaran ikam nih rata berakian dah. Nani tambak anyar, 2 anak dah. Nani tambak bero, anyar beraki bahasa tuh ya. Nang tadi lo mati dah. Ikam aja lagi jane. Maksudnya kada hendak kayak orang, kada hendak kajian meleki. Jajanan bukan kada hendak mungkin mah jodoh belum. Kada nyemahadang jodoh bung leh. Kada paman pitul berdagang jodoh kada. Imbah pak begini sini. Baik ikam berkejan lah beleki jual lah. Nyaman jadi kawan ikam rata belekian dah. Niat nasa belah rumah nih kawin 2 tahun 4 anak. Alah 3 anak tiri. Jalan lah. Jajanah mungkin belum ada. Nah apa? Di luar ada orang pendatang. Siapa? Muhammad Al-Husin. Mendengar ucapan demikian, umanya Janah bertakun lawan anak Jan. Tuh Husin Janah hendak menjadikan ikam sebagai istrinya. Tarimakah Jan lamarannya? Lah, tarima Jan lah. Satu kali umanya menanya kepada Janah, bibir Janah seakan-akan terkunci, tidak ada jawaban di bibir Janah. Timbul umanya bingung. Jan, kada dengar kata telinga? Mama di balaki lah, tampul mama hidup nak lah. Jadi mama ikam melihat bersandik di pelaminan lah, balaki nak lah. 2 kali umanya menanya, kada ada jawaban Janah. Menerima lamaran kada, menolak pun tidak. Rupanya Janah kada kau menerima lamaran ada sebab. Menolak lamaran ada sebab. Alasan Janah menolak lamaran kada menerima lamaran Husin karena dalam riwayat Janah rupanya terikat janji dengan seorang laki-laki yang bernama ialah Muhammad Pauji. Ada kanggaran Pauji? Lihat tidak ulah. Terikat janji dengan Pauji. Apa janjinya? Pauji dalam riwayat waktu itu berjanji dengan Ruhayatul Janah. Pauji merantau ke negeri orang lain. Pauji 4 mandulang juga. Bersumpah di waktu itu Pauji dengan Ruhayatul Janah. Apa sumpahnya? Di waktu perpisahan 2 insan. Janah, aku hari ini pergi untuk kembali. Janah, tunggulah kedatanganku. Jikalau kita datang pindah rumah tangga yang bahagia, aku bersumpah di hadapanmu, meskipun langit akan runtuh, bumi terbelah 2, cintaku tak akan berubah hanyalah untukmu seorang. Janah, aku sayang kamu. Di waktu sumpah dibuat, Janah pun bersumpah di hadapan Pauji. Apa sumpah Janah? Inggih kae, silakan pian merantau ke negeri orang lain, meskipun seakan-akan hari kiamat pian baru tiba, ulun tetap menanti kedatangan pian. Ulun kai bersumpah di hadapan pian. Apa sumpah Janah? Haram kulitku disentuh laki-laki lain kecuali hanyalah untuk pian selamanya. Sumpah dibuat oleh Janah. Nah kita lihat, itulah alasan Janah kada menerima lamaran Husin meskipun orang kaya. Lalu sumpah dibuat dengan Pauji, berpisah 2 insan. Lalu itulah Janah kada kau menerima. Janah kada kau menerima, cuma Janah kada ni mau capakan di bibir. Janah menunggu sampai akan mama nyata sarik mama lidah. Mama tahu kau yang Pauji itu cari kuduk kau yang. Kada pacangan sugi Pauji ini. 16 tahun menjadi kuduk, siapa nama nukar pacangan? Jadi Pauji Janah ayo biar dorukut kau. 2 kali omanya menanya, kada ada jawaban. 3 kali hampir orangnya ibunya menitiskan air mata. Jadi kita omanya Janah hampir menangis. Omanya, Jan, beleki naklah, tampul mama hidup. Mama nak melihat ikam duduk bersanding, itulah penantian mama yang terakhir. Seandainya setelah ikam duduk bersanding, mama rela seandainya terpisah jasad akan roh mama. Mama rela mati nak asal ikam bahagia naklah. Beleki lah beleki jurang lah, beleki lah. Umanya sambil menangis menggelembung hingus. Paus liumanya beras karena tawing bungkas tawing, karena samut tumbar samut, sangar campur lumpur lapindo mengaluar, karena hayam picak hayam. Lah jurang meleki lah umajan umalinak jumanya
tulak bapaknya ke dapur besoh aja bapaknya. Salah paham bapaknya. 3 kali umanya mananya melihat janah air mata seorang ibu akan titis ke dunia. Disitulah janah lalu rubah niat. Apa niatnya? Janah seorang anak yang pandai menjaga air mata seorang ibu. Nah makanya lu titip pesan pulang, hati-hati seorang anak terhadap orang tua, apalagi seorang ibu. Nah balik pulang ya bahana nyata Juna. Ayo hati-hati seorang anak terhadap seorang ibu. Jangan sampai karena tingkah laku anak, sifat anak sehingga menitiskan air mata orang tua, lebih-lebih seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui. Jikalau sampai menitiskan air mata, tiang aras tu bagarak lalu menjadikan anak durhaka, harumnya surga tercium dalam perjalanan 500 tahun. Anak yang berbuat demikian jangankan masuk ke dalam surga, mencium harum surga pun tidak akan. Janah pandai menjaga air mata ibu. Melihat kuitah anak menangis, berucap janah, ma tasarah pian ma, jikalau memang ulun menikah itu buat kebahagiaan terakhir nang pian harapkan, silakan pian terima Husin. Beneran kan nah? Lalu tasarah pian ma, keluar umanya mendengar janah demikian, lalu janah berkata seakan-akan di hatinya, ya Allah, jikalau kau harus menikah dengan Husin, aku menikah bukan karena cinta tetapi takut menjadi anak durhaka. Ya Allah, berikan jalan terbaik untuk diri ini. Lalu di waktu itulah dalam riwayat umanya Husin, apa namanya janah keluar, sampaikan bahwasanya lamaran diterima. Cuma-cumanya janah kayak apa, punduk kami halus, punduk kami ini muat berlima aja, mau pajang ijab kabul di punduk, berujung pangulu di dalam, saksi di luar berdua. 2 hari kada imbah pernikahan bajangan, seikong saksi hah jejekong. Kayak pak ya bapaknya Husin, masalah pernikahan kami madakan di gedung, masalah saruan kami nama buat pian, kami hari tentukan hari itu bawa janah ke gedung. Oke lah kalau begitu. Nangaran orang sugih saminggu setelah lamaran dibuat sebuah pengumuman saruan. Wah kalanya orang sugih itu bersaruan kada lagi melalui katoki rumah ke rumah, naik ke atas rumah ke tingkat 21, buka mik pengumuman bapaknya. No bapaknya pengumuman di atas menara, pengumuman dimanapun suara saya dapat didengar, tolong sampaikan kepada yang tuli. Akhirnya tuli kan dengar. Saya umumkan bahwasanya akan diadakan pernikahan anak kami Muhammad Husin dengan seorang wanita yang bernama Ruhayatul Janah, hari Minggu dari jam 7 sampai selesai. Pengumuman ini ditujukan kepada seluruh alam, baik itu alam nyata ataupun alam gaib. Omah hantu nanti binjai keluar dan batang pisang mangol dalam kubur berbuat alat tambahan dinto. Itulah isi pengumuman. Sekian dan sekian. Nang tulis sedikit salah dengar. Nang tulah kahutan mendengar pengumuman sekian bebulik bahasa. Mengatuk ke pondok. Manya buka lawang. Napa pulang jadi mini kada jadi kahumaan? Betul kata tinggal. Ada. Rokok. Ada. Napa? Sekian jadi lagi. Bungol jadi mini. Orang tua muntung kada beedet. Saurang nambungol jadi lagi karena dengar kata telinga gucik. Tuh orang sugih nyambet 3 kali nyambet sekian. Dintu ka jadi mini. Mun dintu ayo jadi mini. Alah sama hungangnya. Urang mah hari pengumuman. Nah berdua aja ya. Ayo ayo ke anak marah sudah gorengnya. Nya mengenakan nyaman alasan na goreng linak. Saurang nalinak anak diulah alasan. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia, kita lihat selesai pengumuman turun bapaknya cari pangolo pulang. Gendah rumah pangolo pacang menikahkan. Gendah rumah pangolo ada pangolo ini ratan makan juga. Pangolo makan, iwak di piring, kucing menghadapi. Pangolo ini orangnya pintar. Tahu kode pada kucing panculong, tangkap kucingnya kilik li pangulo. Nah teman saya pintar gue ngarannya, tahu kucing pada panculong jangan iwak ditutupi,
Ada kita nih kadang lagu aja pintar. Tahu kucing pada panculong, iwak ditukupi. Udah makannya li kucing, memeh. Bungol kucing kada bakal. Caka bakal kucing tulak beunjun juga kan ha. Kada kita na mungul muntah kucing pada panculong tangkap kucingnya. Tangkap di Pangulo bawa keluar. Melihat bapaknya Husin, Napa Pangulo benak kucing kak? Tampar aja Pangulo. Benak kucing ku makan. Nangapa enggak? Kaulah pian menikahkan anakku Husin dengan seorang wanita rohayat. Jangan saya nyaring-nyaring. Aku nih japolo ku ngisahkan. Aku nih japolo pangaran dari Pangulo. 6 bulan disuruh nikahkan orang lagi. Naib terus nama ambil. Jadi Pangulo pas aku taburung kada berduit nah. Pabila pajangan hari Senin. Dibuat nangaran orang sugih nyamannya saruan. Ada kita na susah nih uma curah besaruan pengantinan uma orangnya pamandir banget. Bila naik besaruan tak pandir naik ke rumah sabuah 6 jam. Apa? 2. Cocok ke gererak. Kayak besamut sasalun. Ada orang sugih itu melalui pengumuman aja ada kita na susah nih terpaksa nampak mandir suruh besaruan. Bila naik ke rumah sabuah uma tapadi pandir 6 jam tahan kada turun. Jadi tang hari berdua aja saruannya. Kita lihat dalam sejarah hari ditentukan. Di waktu hari ditentukan pernikahan, Pangulo hadir. Saruan nih mendengar orang sugih yang berselamatan. Nang naik nior kada turun lagi tajun wara. Bapak iran betis buka terus juga. Nangaran orang sugih yang berselamatan ya Allah ya Karim. Nang gering suntik. Nang saturuk tanduk. Dalam kubur bongkar. Membunyikan orangnya di saruan nih. Masyarakat luar biasa datangnya. Tak kumpul masyarakat. Lalu Pangulo hendak lakas melaksanakan ijab kabul. Pangulo saksi tangkap bapa juga. Tangkap saikum orangnya pas tangkap kaum. Pian kau lagi jadi saksi tergantung amplop. Mun kandel aja kau jadi saksi aku. Duduk ke kaum sebelah kanan, sebelah tak tangkap nentuli. Ja kaum pak Pangulo tuli orangnya. Marah jampung nang panting sosis. Takoni li Pangulo kayak kau lah pian jadi saksi nikah ya am jandin. Ku jarang lagi kasana sebelum motor miris tuh ya. Anjak kaum dustara tuli lo kok. Takoni na seikong pian kayak talingan dengan lemas. Jadi aku ampi deh tuli. Di mana jurang bobot? Jadin. Jurang masih tuli berarti. Duduk akan orang nan tuli sebelah kiri jadi saksi. Nikahkan nih Pangulo kan lakas jadi duit juga. Nah Pangulo nikahkan. Husin siap? Inggih. Kaum saksi siap? Siap. Takoni nantuli, kayak pakai siap kah? Sah jadin. Ganti jurang. Nah ngapa jurang diterima aja ada belum? Nikahkan li Pangulo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan Muhammad Al Husin dengan seorang wanita yang bernama Ruhayatul Jannah binti Abdullah. Yang ayahnya sendiri berwakil kepada godongan isi mahar berapa sen? Jauh sen nangaran kami ini orang sugih Pangulo jadi mahar sakuat pian menyambat oma aja Pangulo bungolnya kok jadi 2 tahun nyambat Pangulo disuah belum mahar sakandak aku ayo aja Pangulo nangaran orang sugih tipang angkat di Pangulo dengan isi mahar seluruh alam berdiri kaum paku tampar aja kaum seluruh alam aku ditambah kanyarahnya do karena tanah 40 burungan belum ku katam benihnya tuh ya pajang takorong mahar ka juga ganti tak paksa Pangulo menganti teget jaga kaum di pinggang nih 16 bilah hading basusun maya kaum jurang jadi pandai ke berenai aja sih kong dengan isi mahar seluruh alam tinggal tanah kaum dimanapun berada tepat tambahan dintulah dia ada mahar berpotong diterima oleh Husin. Saya terima menikah Ruhayatul Jannah dengan isi mahar sekian. Takoni saksi kayak pak kaum sah barakallah. Takoni orang kaum kayak pak kaum sah kah? Ayo aja kaum nak bermula lagi. Orang udah selesai pernikahan ijab kabul terlaksana sah Ruhayatul Jannah menjadi istri Husin. Kita lihat jannah dalam kamar hias cak ibarat kita di sini ditambah baru nih jannah bedendan kademau. Bapakaian cai kita tuh pakaian banjar jannah kadahakun rambut kadahakun disisir rambut kasarang tupai
kadehakon tuh Bang, bepupur kadehakon, begincu kadehakon, sama tangan hakun bepupur pulang. Ya Allah, titik banyu mata janah teringat akan janji dengan Muhammad Fauji. Ya Allah, jikalau aku menjadi istri Husin yang sah, bagaimana nasib Muhammad Fauji? Titik banyu mata membasahi pipinya, jatuh air mata janah ke lantai karena samur lamas samur selajur. Andaki pulang pupur, titik pulang banyu mata, akhirnya membulur rumah kayak sungai di pipi janah. 2 sinti pupur dah, kada mau dipupuri. Pakaian pulang kada mau, berpakaian cak ibarat kita nang kaya khas Banjar, berpakaian kada mau. Janah pakai pakaian serba kusuk, bagi kita saraba buruk, baju hibakun panambah, tapi hibakun panambah keluar janahna melihat masyarakat, mah orang Husin tak salah pilih bini sako, banyak aja barang yang bagus, nah mana kayak ini diterima. Duduk janah di pelaminan cakai bar kita pulang bersanding, kalau sudah sah suami istri kada apa-apa. Sedangkan janah kada mau, karena sumpah janah haram tubuhku disentuh laki-laki lain kecuali hanyalah untuk Muhammad Fauji. Janah berjarak nih, janahnya duduk di sini tambak baru, lihat Husin tuh dicabi berduduk, kada mau duduk bertatai. Nah kita lihat jalannya sejarah, di waktu janah duduk bersanding, Fauji datang di tengah perantauan. Nah Fauji buat duit 4 karung, asugi Fauji. Di waktu Fauji penuh dengan senyuman kebahagiaan, apa kata Fauji? Alhamdulillah ya Allah, kau berikan nikmat atas hambamu. Akhirnya je Fauji kena 2 karung nigesan aku marimbina rumah tangga, 2 karung kena gesan keselamatan kami bernikahan. Mudahan rumah tangga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Kada tahu janah bersanding dengan laki-laki lain. Dengan penuh senyuman sampai Fauji ke punduk seorang, andak duit 2 karung di punduk, 2 karung atar rencana ke punduk janah. Ketuk ke punduk janah, orangnya kada ada orang nikah di gedung. Ketuk oleh apa Fauji, Jan Deng, nih kakak datang bawa duit 2 karung, nyaman kita nikah. Jan buka lawang, kada mahiran nih katuk di jendela. Jan, nih kakak datang, Jan purunnya kada buka, kakak mau duit 2 karung, kada mahiran nih katuk di tawing, gugur tawing pulang, kada ada orangnya. Pariksa ke dalam punduk, sunyi punduk, kucing jadi reti karena belawa 2 hari dah, kada ada makannya. Melihat keadaan demikian, jari Fauji kamanaan janah nih ke pasar Martapura budatan kada mungkin. Berpikir Fauji maliket ke rokok, kamana orangnya kada ada. Minum Fauji pulang berpikir, tampulo gratis montara katari kura 10.000 Akhirnya di waktu Fauji duduk, kawannya rupanya terdudi ke undangan. Melihat Fauji ada di pelataran janah, nah Fauji datang nah, makawan cairna banyak aja buat duit. Alhamdulillah je Fauji kada banyak, ada 4 karung mau cairna hutang jena sakarong nah. Je Fauji kada kawa nigen, je Fauji cukup kadanya kada tahu bulu mana ka menerang ada tuh majina hutang nah kada kawa. Cuma Joko Jin matakon jenah ni mah keredaan di punduk. Nah kada dengar dihabar kah majakannya kada lawasan tulak jenah nah maja Fauji kada ngerti aku nah napa ngerang jenah je ampe kayak dahulu dah. Maksudnya ampe kayak dahulu, janah sekarang sugih mak alhamdulillah. Napa ngerang jenah berjual tanah karena batu bara kah kada napa janah sekarang bersanding menjadi raja dan ratu sehari. Maja Fauji kada ngerti aku nah raja ratu sehari nah ngapa maksudnya. Janah sekarang menjadi seorang istri saudagar kaya Muhammad Husin. Mendengar janah menikah tanpa sadar Fauji badit, jangan kau katakan dusta di bibirmu. Benarkah janah menikah? No janah kawan percaya pariksa seorang tuh urang no malam pajangan
Mendengar jana mereka, terletus ucapan di bibir Muhammad Fauji, "Jana, kau kejam, kejam, kejam. Jana, dulu madu yang kau janjikan, tetapi mengapa duri yang kau tancapkan? Jana, mana bibir manis yang kau dulu katakan hanya cinta hanyalah untukku? Sekarang kau bersanding dengan orang lain. Jana kawanmu nikam kada melihat, tangan kecakasan tuntina. Lu kada percaya? Jana, kau kejam. Jana, Jana, kada sadar diri lakum rabah Fauji. Mati kada siup kada. Rokok takang limutung berikit. Melihat nang kawan mabuk Fauji sako. Mabuk malihat Fauji rabah nang kawan kadewane mamuk mamur sorangan karo jadi fitnah. Mun aku je mamur sorangan sangka orang aku menginum gedok bekas. Nah, mamawa nang kawan babar. Ka mana tulak? Tulak ka undangan. Di situ orangnya banyak. Sampai ke sana habarakan ada namakan rahatan makan. Nengar orang sugih pulang buaya bersalamatan kada kaitan susah. Ada orang sugih bersalamatan ya Allah. Kada lagi orang bertukar iwak macam-macam. Orang sambal kada baulah. Bila sapiring nasi siapa sapiring nasi seikong sapi. Alah orang sugih. Di waktu ada namakan ada nama gabuk di belakang tahambur daging dimuntung. Nah besasit mencari jurang kada usah iwak banyak na lain kada aja gigi palsu ku mana. Terlarang gigi palsu pada daging. Kisahkan Fauji datang di perantauan cuma rabah di halaman punduk jannah, kada tahu mati kah hidup kah siup kah kada tahu, cuma tuh ya mau ngurti masih nah rokoknya ku ambil di muntung itu ku ambil benyela masih nah apa aja dikit biasa jurang. Mandangar Fauji datang dia undangan di sakaro paluncat pulang bibinian sapalih makal juga tulak kau undak ke pengantin kan debu rentang buli ke rentang orang ditanggung. Oh juara rentangku mah injam lari masyarakat pare seorang besar Fauji. Di waktu masyarakat tumbar Fauji, disitulah Janah mandangar di waktu duduk di pelaminan bersanding. Mandangar Fauji berdiri Rohayatul Janah, berdiri di pelaminan. Selangkah kaki kanan Rohayatul Janah turun dari pelaminan, langkah kaki kiri masih tetap di pelaminan. Apa kata Janah? Ya Allah, apa yang harus ku perbuat? Harus ku temui Fauji, ku langkahkan kaki kiri menemui Fauji, tetapi dosa yang ku perbuat karena tanpa izin suamiku. Tapi ku tetap tinggal bersama Husin. Bagaimana sumpah yang pernah ku buat, haram kulitku disentuh laki-laki lain kecuali hanyalah untuk Fauji. Manangis Rohayatul Janah, mantapok banyu mata gugur ke lantai. Akhirnya Janah katapukan banyu mata tanah cangkir hibak, surung gayung limpas, itik berkunjung di banyu. Nyata di banyu maulah itik berkunjung di pasir. Oh mana tuh kada paham. Menangis Rohayatul Janah. Husin bibir tersenyum. Apa pikiran Husin? Janah, keringkanlah air matamu. Malam akan jadikan sejarah dalam pernikahan kita. Lalu Janah berpikir dalam hati, Janah biar aku kada turun, cuma malam ku beizin lawan laki. Izin harus temui Muhammad Fauji. Izin tidak diberi izin, biar Janah tetap ku tajun. Nah kita lihat, angkat orang Fauji atau orang ke punduknya. Malam hari malam pertama kita buka sejarah pernikahan Janah dengan Husin. Pernikahan Janah dengan Husin. Malam itu meskipun Janah tidak sedikit pun cinta kepada Husin, lalu Janah dandan untuk sang suami. Ya bahasa kita Janah berpupur gasan laki supaya jadi pahala sunat. Janah istinja, selesai istinja wudu, selesai wudu lalu Janah dandan berpupur Janah hendak ke kalambu pulang. Nah jadi bibini itu hendak ke kalambu gue sunat berpupur. Kenapa jadi sunat? Karena laki pian tuh bila mencium pasti kepimpi, kada mungkin kaburit. Jadi sunat bibini berpupur, beginco pulang lipstik pasang. Ginco tuh pulang buah mulah gairah bagi laki. Lalu laki itu malah ginco melihat bini beginco timbul bergairah. Ada ini kadang bini kena bagi gincuan. Bila cup ke kalambu guring beserangkangan. Uma lihati bini berpupur cuma pupur begiling. Bila masuk laki cium bini 2 kali kalimpanannya aja.
lihat bini putih pucat omah kayu bapais dehi malunung kayu aluh anum han kayak itu keadaan biar kayak itu tuh keadaan bini jangan salahkan laki bila laki tiap malam warung ampah ke anangi tuh orang salah pasang makanya bini ini kadang salah pasang bini kita nih bila udah lawan laki dandan seadanya bila udah ke orang yasinan ke orang tahlilan omah dandan mati-matian popor 2 sinti kincu tak katalinga parfum kiri kanan bila udah lawan laki omah ya Allah bapak kayan secara banyak lihati tapi bajerat di bahu susu menghaluar sebelah caka susunya baik mailat sapi lihati masuk laki ke lambu cium tapi buh apa cium kutang buh masam cium cawat buh jering begelusut laki jam 11 Joni masuk nah kita lihat selesai janah dandan lalu janah duduk termenung di waktu duduk termenung Husin mendekat akan dijadikan malam sejarah pertemuan mereka berdua janah kita jadikan malam ini malam terindah antara kau dan aku di waktu Husin ingin menyentuh tubuh janah bagisir kada mau dijepeh karena apa sumpah janah haram kulit disentuh laki-laki lain kecuali hanyalah untuk Muhammad Fauji hendak dijepeh Husin bagisir hendak dijepeh bagisir di waktu itu tanda tanya bagi Husin di Husin bini orang kesini bas komil bini kada mau dijepeh takuni oleh Husin berkisah janah jajana inggih kae aku sebelumnya banyak-banyak minta maaf lawan pian nah pangarang kisahkan oleh janah sebelum ulun kayak kenal lawan pian ulun pernah menjalin tali kasih sayang dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Fauji lalu ulun kayak bersumpah lawan Fauji haram kulit ulun disentuh laki-laki lain kecuali untuk Fauji jadi maksud ikam jajanah kada kawa pian menjapai kayak terkecuali Fauji lebih dulu nah jauhin bungolnya aku na jujur malah larang orang mantapnya leh mati-matian kudu julung tasarah jajanah bila pian kada beijinakan sampai nyawa memisahkan antara pian lawan ulun maka pian kada dapat menyentuh tubuh ulun mah jauhin bungolnya imbam ku julung celaka kada dijulung seorang kada kau nyepet juga timbul Husina berpikir berokok julung kada dijulung parah dijulung seorang bekas orang julung kada jam 12 malam jajanah tasarah pian kai pilih oleh pian bila pian izinakan ulun turun dan bila pian tidak mengizinkan pian pun kada kau menyentuh tubuh ulun jam 12 lalu siapa Husin tetap keras kepala apa perkataan Husin jauh Husin kada nah kayak apa caranya kada baik cuma ujar Husin satu pesanku jikalau ikam turun dari rumahku selangkah kaki ikam janah turun maka jatuh talak satu bagi ikam nah makanya lelaki itu hati-hati mengucapkan perkataan hukum talak itu jangan sembarang ucapakan makanya di pasar tuh sama pasaran ku talak tak kurung bini jatuh talak makanya hati-hati Husin berkata bila ikam turun seizin tanpa seizinku selangkah kaki ikam turunkan jatuh talak satu bagi ikam jam 12 malam Husin berpikir izinakan kada diizinakan seorang parai diizinakan seorang bekas orang janah juga ya janah kayak pacara aku turun jatuh talak satu lalu apa yang terjadi Fauji kada dapat pacangan mau kada mau jar janah ku lepaskan sumpah ini apapun yang terjadi siap ku menerimanya lalu dalam sejarah turunlah ringkas sejarah janah turun dari rumah Husin tanpa izin Husin selangkah kaki kanan kita lihat menjadikan janah terpisah akan Husin sampai ke punduk Fauji katok punduk Fauji dan penuh urayan air mata Fauji kak bukan lawang mandangar Fauji di punduk nah aja Fauji bungol janah bunga ke sini ulek jen Fauji buka pintu aku datang menemui malam ini berucap Fauji dalam punduk janah untuk apa kau datang kemari pulanglah temuilah suamimu tak berarti kau kembali padaku dulu kau janjikan madu kepadaku mengapa duri yang kau tancapkan janah pulanglah lupakan aku kak aku Rahyatul Janah yang cinta selamanya hanya untuk pian janah jangan kau katakan janji lagi di bibirmu cukup aku yang menerima dusta darimu janah
Pulanglah Kak, bukan lawang. Izinkan ulun bertemu meskipun yang pertama dan terakhir. Janah, tidak ada lagi pertemuan antara kau dan aku. Anggaplah pertemuan di waktu kita berpisah itu hanyalah sebuah mimpi ataupun hayalan belaka. Janah, pulanglah, lupakan aku Kak. Janah, jangan kau panggil lagi aku seorang kekasih dalam hatiku. Kau lupakan dirimu untuk selamanya. Husin di waktu itu melihat bini di kamar kadada jandila babuka. Nah, Husin tajun si bungol. Kamana tajunnya? Husin sudah tahu ucap, salangkah kaki turun, maka jatuh telakut satu Husin bagi Janah. Lalu di situ Husin Pauji kada menerima Janah, talak satu pun terjadi. Lalu Janah kada kawa apa permintaan Janah kepada Pauji. Kak, jikalau itu nampian pinta, cuma satu pintaku, jikalau terpisah jasad ini akan ruhnya, maka ikaya piat-piat harus rela atas kepergianku. Dan satu permintaanku, pangkulah kepalaku anak di atas pangkuan pian. Baucap ranai berdoa Janah di pelataran punduk Pauji. Apa doa Janah? Ya Allah, hambamu yang taib dan lemah ini meminta kepadamu, tiada lain ya Allah pertolongan hanya dari kau. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak kau berikan cobaan kepada hambamu melebihi atas kemampuan hambamu ini ya Allah. Maka dari itu ya Allah, apa yang harus hamba berbuat kau mengetahui segala-galanya. Sumpah yang pernah hamba katakan harus terlepas dengan bantuan Pauji. Tapi sekarang apa ya Allah arti hidupku? Husin sudah mengatakan jikalau ulun turun dari rumah tanpa izinnya, talak satu bagi diri hamba, berarti hamba sekarang menjadi seorang janda yang terluka. Dan sebaliknya ya Allah, Pauji buah hati belahan jantung tidak ingin bertemu dengan diri hamba yang lemah dan taib ini ya Allah. Ya Allah, jikalau semua itu yang kau maui, rela hamba kau ambil nyawa ini. Biarlah hamba mati, biarlah hamba dalam keadaan tanpa nyawa di atas dua insan. Hamba rela ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Di waktu Janah menutup doa, Allah perintahkan malaikat Israel turun ke dunia. Nah, Israel jalan lalu sampai ke tambak baru Israel berjalan. Di waktu Janah menutup doa, disitulah dalam sejarah Allah renggut nyawa ruh hayatul Janah. Janah dalam keadaan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal seorang ruh hayatul Janah dalam keadaan janda. Rabah Janah mandagum karena lawang Pauji. Pauji mendengar demikian, buka pintu permintaan Janah. Tolong jikalau aku tanpa nyawa, ambil kepalaku andak di atas pangkuan pian. Di waktu mendengar demikian, berdiri Pauji, diangkat kepala ruh hayatul Janah, diandak di atas pangkuan siapa? Diandak di atas pangkuan Muhammad Pauji. Titik air mata Pauji tepat jatuh di atas kelupaknya siapa? Tepat jatuh di atas kelupak roh hayatul Janah. Datang Husin malam tujuan. Nah, bobo mando aja mau kuat tahan-tahan mudah intalur kakatarannya ditaguk. Datang ke situ lalu Pauji, Pauji, maaf Husin, bukan aku yang melakukan. Jarah Husin kada bapak, karena ia izin turun tanpa izinku, berarti Janah menjadi seorang janda yang bagi diriku. Maksudnya karena Husin aku sudah ucapkan di bibir, bila Janah turun dari rumah tanpa izinku, satu langkah ia turun, maka talak satu jatuh bagi dirinya. Lalu jandalah Janah meninggal dalam pangkuan siapa? Muhammad Pauji, buah hati kekasih hatinya. Lalu Pauji berkata di waktu Janah tanpa nyawa, Janah, jujur ku katakan, tidak ada wanita lain dalam hatiku kecuali hanyalah dirimu seorang. Janah, ku rela kau mati di atas pangkuanku daripada kau harus menari-nari di atas luka penderitaanku ini. Janah, biar kita berpisah dunia, akhirat kita bertemu. Janah, aku sayang kamu. Di waktu kehidupan terakhir, berlinanglah air mata ruh hayatul Janah seorang janda. Seandainya Janah tahu bahwasanya Husin akan merelakan demikian adanya, mungkin Janah tidak akan meminta kematian kepada Allah. Tetapi apa? Janah tidak tahu jalannya hidup manusia. Manusia hanya pandai berencana, tetapi Allah yang menentukan segala-galanya. Lalu Husin pun menyesal tidak menemui ruh hayatul Janah. Rupanya pertemuan di waktu itu menjadikan pertemuan terakhir untuk siapa? Antara Pauji dengan ruh hayatul Janah. Menangislah air mata ruh hayatul Janah jatuh tepat di atas tampah Muhammad Pauji.
disitulah air mata penyesalan bagi Ruhayatul Jannah seorang janda merelakan cintanya, merelakan kasih sayangnya untuk laki-laki yang tidak dicintai, melupakan kasih sayang buah hati dalam kehidupannya. Akhirnya dengan meninggalnya Ruhayatul Jannah seorang wanita, seorang janda yang terluka, dengan meninggal di atas pangkuan Muhammad Fauzi dengan iringan air mata itulah, lalu disitulah terangkatnya sebuah judul dengan sebuah judul air mata penyesalan seorang janda. Akhirnya dengan meninggalnya Ruhayatul Jannah, maka meninggal pada satu putar sebuah angkatan judul malam hari ini dengan sebuah judul air mata penyesalan seorang janda. Nah, maka sampailah pada judul kita, sampai pula untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Maklumlah manusia tempat hilaf dan salah. Laksana pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai meluncat pasti ikan jatuh jua. Tiada lautan tanpa gelombang. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.